kelas 7, apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik di rumah. Dan walaupun kita bertemu dalam media online seperti ini, Ibu harap kalian harus tetap semangat. Dan untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Mercy Sumbono. Ibu akan mengajarkan mata pelajaran matematika di kelas 7 bersama dengan Ibu Nengsi Sine. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita masuk ke materi dan beberapa contoh soal. Perhatikan bentuk umum pecahan adalah A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Dan sebaliknya, jika pembilang lebih kecil dari penyebut, disebut pecahan murni. Silakan perhatikan contohnya masing-masing. Ini ada contoh beberapa jenis pecahan, dan Ibu yakin kalian sudah pelajari ini di SD. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Misalnya yang pertama, dari pecahan biasa akan kita ubah ke pecahan campuran. Contohnya 9 per 2. Cara mengubahnya ke pecahan campuran adalah dengan cara pembagian bersusun yang sudah kalian pelajari waktu SD. Jadi 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4 dan mempunyai sisa 1. Jadi hasilnya adalah 4 1 per 2. Yang berikut mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi caranya, penyebut dikali dengan bilangan bulat di depan pecahan, kemudian ditambah dengan pembilang. Seperti di contoh 4 kali 2 tambah 3 per 4. Jadi mulai dari bawah, dari penyebut dikali ke arah kiri dan naik ke atas ditambah. Yang berikut, dari pecahan biasa ke bentuk desimal atau sebaliknya. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama seperti ini. Silakan anak-anak mempause video ini dan memperhatikan caranya baik-baik. Ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian berekor. Jadi misalnya pecahan 1 per 2, maka untuk mengubahnya ke desimal, tinggal 1 dibagi dengan 2, atau 1 per 4, 1 dibagi 4, dan seterusnya. Gunakan cara pembagian berekor. Sekarang dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya mudah. Kalian tinggal perhatikan berapa jumlah angka di belakang koma. Misalnya 0,47. Ada 2 angka di belakang koma. Maka jika dibuat ke pecahan biasa, berarti 47 per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Jadi seperti itu. Kalau dari pecahan biasa ke persen atau pecahan desimal ke persen itu per 100. Tinggal dikalikan saja. Misalnya 0,5. Untuk ubah ke persen, tinggal dikali 100. Sehingga hasilnya 50%. Kalau dari pecahan biasa, misalnya 3 per 4. Caranya juga sama, tinggal dikalikan dengan 100. Sehingga 3 per 4 kali 100 sama dengan 300 per 4, sama dengan 75%. Sekarang kita masuk di operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK.
Contohnya, 1/2 tambah 2/3. Kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Satunya 2, satunya 3. Jadi tidak bisa langsung dijumlahkan. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Atau, jika tidak bisa mencari KPK, kalian tinggal mengalihkan saja penyebutnya, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga kita memperoleh penyebut yang baru, yaitu 6. Jika penyebutnya sudah sama, maka sekarang kita ubah pembilangnya. Caranya adalah penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama dan hasilnya dikalikan dengan pembilang. Pada contoh, 6 dibagi dengan 2 dan dikali 1, maka diperolehlah pembilang yang baru. Kemudian yang satunya juga, 6 dibagi 3 dan hasilnya dikali dengan 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3/6 tambah 4/7. Jika penyebutnya sudah sama-sama 6, boleh langsung dijumlahkan. Tinggal 3 ditambah 4 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7/6. Ini adalah operasi penjumlahan antara pecahan campuran dan pecahan campuran. Jadi caranya mudah. Pecahan campuran itu adalah gabungan antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi cara kerjanya adalah jumlahkan dulu bilangan bulatnya. Di sini dicontoh 7 ditambah 2. Kemudian ditambah dengan pecahan 3/4 ditambah dengan pecahan 2/5. 7 tambah 2 hasilnya 9, dan penjumlahan pecahannya 3/4 tambah 2/5. Nah, cara kerjanya seperti langkah sebelumnya. Ini penyebutnya tidak sama, tinggal samakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari 4 dan 5. Atau kalikan saja 4 kali 5 adalah 20. Setelah diperoleh penyebutnya 20 atau penyebutnya sudah sama, tinggal kalian tentukan pembilangnya. Silakan kalian pause video ini dan perhatikan baik-baik cara pengerjaannya. Yang ini adalah penjumlahan ataupun pengurangan pada bentuk pecahan desimal. Jadi caranya gampang. Tinggal gunakan cara penjumlahan atau pengurangan bersusun seperti waktu kalian pelajari di SD. Hanya posisinya adalah tanda koma harus lurus dengan tanda koma. Itu adalah kuncinya. Jadi tanda koma disusun harus lurus dengan tanda koma. Entah itu penjumlahan ataupun pengurangan, cara menyusunnya adalah tanda koma lurus dengan tanda koma. Kita masuk pada perkalian bentuk pecahan. Jadi caranya gampang. Tinggal pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Bentuk umumnya seperti pada layar. A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contohnya 2/4 kali 3/7. Jadi tinggal pembilangnya dikali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 per 4 kali 7. Hasilnya 6/28. Ini adalah perkalian bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi caranya tinggal bilangan bulat dikalikan dengan pembilang dari pecahan tersebut. Contohnya 4 kali 2/5. Tinggal 4 dikali 2/5. Hasilnya 8/5. Dan jika diubah ke pecahan campuran, hasilnya adalah 1/3/5.
Untuk perkalian pecahan desimal dan pecahan desimal, caranya mudah. Kerjakan seperti waktu kalian SD, yaitu perkalian bersusun. Jadi 3,5 kali 6,7. 3,5 memiliki satu angka di belakang koma. 6,7 juga ada satu angka di belakang koma. Jadi nanti hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Kerjanya seperti biasa, 35 kali 67. Hasilnya 2347. Tinggal langkah terakhir adalah menempatkan tanda koma. Karena tadi satu angka di belakang koma dikali satu angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 2 angka di belakang koma. Jadi 2345, letakkan tanda komanya di belakang angka 3. Jadi hasilnya 23,45. Kita masuk di operasi pembagian pecahan. Kalian perhatikan bentuknya A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadi seperti contoh 4 per 5 bagi 3 per 4, cara kerjanya adalah ubah tanda pembagian menjadi perkalian. Tetapi dengan syarat pecahan yang satunya harus ditukar, pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Contohnya 4 per 5 bagi 3 per 4. Jadi cara kerjanya 4 per 5 kali yang tadinya 3 per 4 diubah menjadi 4 per 3. Sehingga hasilnya seperti di layar 4 kali 4 per 5 kali 3. Hasilnya 16 per 15. Nah, bagaimana kalau pembagian pecahan dengan bilangan bulat? Caranya juga sama seperti sebelumnya. 4 per 5 bagi 3 per 5. Nah, semua bilangan bulat itu, misalnya 3, jika diubah ke pecahan, maka hasilnya adalah 3 per 1. Atau 4 adalah 4 per 1. Atau 5 adalah 5 per 1. Jadi caranya tinggal diubah dulu bilangan bulat itu menjadi ke bilangan pecahan. Nah, seperti di soal itu, 4 per 5 dibagi 3 itu sama juga dengan 4 per 5 bagi 3 per 1. Tinggal cara kerjanya dengan cara perkalian. 4 per 5 dikali yang tadinya 3 per 1 jadi 1 per 3. Setelah tandanya menjadi tanda kali, cara kerjanya tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 4 kali 1 per 5 kali 3. Hasilnya 4 per 15. Sekian dulu video pembelajaran dari Ibu tentang bilangan pecahan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.